Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kali ini kami akan kembali melanjutkan pembahasan menarik, yakni mengenai rangkuman manga One Piece chapter 1096 hingga terbaru yang pastinya akan sangat menarik. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan informasi seputar updatean anime menarik dari kami. Pada chapter kali ini, kita akan banyak sekali menemukan informasi tentang misteri terbesar manga karangan Eiichiro Oda ini. Salah satunya yakni tentang apa saja yang terjadi pada 38 tahun lalu di God Valley. Yang mana pada 38 tahun yang lalu terjadi peristiwa besar yang melibatkan dua orang kuat yang sangat bersejarah, yakni sang Raja Bajak Laut Goldie Roger serta sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp. Mereka bersatu untuk memenangkan pertarungan melawan kelompok bajak laut Rocks yang sangat kuat pada masanya. Pada chapter kali ini akan mengungkapkan tentang peristiwa apa yang terjadi di God Valley yang akan menampilkan dua karakter utama di masa lalu, yakni Bartholomew Kuma dan Emporio Ivankov. Pada chapter 1096 kali ini berjudul Kumachi yang berarti Kuma, di mana pada halaman sampul depannya kita bisa melihat Zoro kesal setelah kalah dalam permainan kursi bernyanyi melawan Chihuahua di hutan. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana kru bajak laut Rocks datang ke God Valley. Kita bisa melihat Kaido, Shiki, Charlotte Linlin, dan lainnya di sana. Sementara itu, Monkey D. Garp juga dikirim ke sana untuk menemui mereka. Kita juga pada akhirnya dapat melihat salah satu kru bajak laut Rocks lainnya, yakni Gloriosa yang berasal dari Amazon Lily. Dalam turnamen budak tersebut terdapat sebuah peti yang akan diberikan kepada pemenang yang ternyata berisikan buah iblis. Di antara buah iblis yang menjadi hadiah tersebut adalah buah iblis milik Kaido dan juga milik Kuma. Di sisi lain, dalam kesempatan kali ini, Kuma dan Ivankov memiliki rencana lain, yakni mencuri buah iblis tersebut dan segera menggunakannya untuk melarikan diri. Setelah Ivankov berhasil mencuri peti yang berisi buah iblis, tiba-tiba dirinya diserang oleh Big Mom, padahal di dalam peti tersebut berisi buah iblis Uo Uo no Mi. Sedangkan buah iblis lainnya, yakni Nikko Nikko no Mi, berhasil diambil duluan oleh Kuma dan berhasil ia makan. Di sisi lain, kita juga melihat ada kelompok bajak laut Roger datang ke God Valley, di mana saat itu Roger masih mengenakan topi jerami yang sebelumnya sudah diwariskan kepada Shanks, lalu Shanks mewariskannya kepada Luffy saat ini. Selanjutnya adegan berpindah menuju kerajaan Sorbet yang kemudian menjadi tempat bersembunyi bagi Ivankov, Ginny, dan juga Kuma. Kemudian kita masuk pada chapter selanjutnya, yakni 1097 yang berjudul Ginny. Jadi setelah 8 tahun kejadian yang menimpa God Valley, kali ini kita berada di South Blue di kerajaan Sorbet. Hampir satu dekade telah berlalu sejak Ivankov dan Ginny bertemu dengan Kuma. Saat ini usia Kuma adalah 17 tahun dan ia telah menjadi seorang pendeta. Karena buah iblisnya, Kuma kini mampu menyembuhkan orang sakit dan lanjut usia dari rasa sakit yang mereka rasakan. Sehingga Kuma diberi sebutan dengan tangan ajaib oleh orang-orang desa. Sementara itu, Ginny juga saat ini sudah berusia 21 tahun dan sudah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan sangat populer di kalangan pemuda setempat. Di desa tempat mereka tinggal sedang terjadi krisis di mana banyak warga yang mengeluh tentang raja baru mereka yang berhati dingin dan juga pelit. Dia sering memaksa orang lemah dan sakit untuk membayar upeti kepada dirinya. Di sisi lain, kita bisa melihat bagaimana upaya Kuma untuk menyembuhkan orang lain, yakni dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ginny yang melihat hal itu ternyata sedih dan sakit hati karena Kuma jadi pelampiasan rasa sakit orang-orang yang telah ia sembuhkan. Dan ketika Kuma berusia 22 tahun, Ginny secara belak-belakan melamar Kuma, namun Kuma menolak lamaran tersebut. Bukan tanpa alasan, Kuma tak ingin kejadian yang sama di masa lalunya membuat Ginny sengsara karena menikah dengan rasnya yang benci pemerintah dunia. Kuma kemudian mengubah topik pembicaraannya, yakni bercerita tentang Dragon dan pasukan kebebasannya. Dalam percakapan tersebut, Kuma menyampaikan bagaimana Dragon yang sangat ia kagumi adalah seorang yang berani yang memiliki rasa keadilan. Oleh karena itu, Kuma ingin menjadi seperti Dragon dan berlayar di lautan luas untuk menyelamatkan banyak orang. Di sisi lain, Kuma menemukan tentara raja menculik rakyatnya yang mengklaim jika mereka bisa menggunakan rakyat tersebut dengan sesuka hati karena undang-undang yang berlaku di sana. Undang-undang tersebut adalah membagi kerajaan menjadi dua bagian, yakni membuang tanah selatan yang terabaikan di mana para orang tua dan juga miskin tinggal di sana, sedangkan wilayah utara sangat makmur. Selanjutnya, Kuma dan Ginny akhirnya dipenjara karena protes dengan kebijakan tersebut. Namun tanpa diduga, tentara kebebasan revolusioner membebaskan mereka. Pasukan tersebut dipimpin oleh Dragon dan Ivankov yang kemudian meminta mereka untuk bergabung dan mengubah dunia. Akhirnya Kuma dan Ginny setuju untuk bergabung dengan mereka. Namun Dragon menyadari jika mereka kekurangan sumber daya dan dana yang diperlukan yang kemudian membuat Kuma pada akhirnya kembali merawat gerejanya yang terletak di tanah selatan. Setelah bertahun-tahun, Ginny berhasil naik pangkat menjadi anggota angkatan darat di pasukan revolusioner. Ia sangat bersemangat untuk bergabung dengan pasukan Kuma keesokan harinya dalam misi yang sangat penting. Namun sayang, markas tentara revolusioner mendapatkan informasi jika Ginny telah diculik. Hal ini kemudian membuat Dragon dan seluruh pasukan revolusioner khawatir dan bertanya-tanya mengenai siapa musuh mereka kali ini. Mereka akhirnya harus terus melakukan rencana tanpa adanya salah satu pemimpin kunci mereka, yakni Ginny. Selanjutnya pada chapter 1098 yang berjudul Kelahiran Kuma.
Kita disambut dengan halaman simbol depan yang memperlihatkan salah satu kru topi jerami, yakni Brook yang sedang bermain gitar listrik solo dengan blood listrik. Di mana kita bisa melihat bagaimana Oda menulis di bagian celana Brook yang bertuliskan permintaan maafnya karena tidak dapat menyelesaikan gambar tepat pada waktunya. Pada chapter kali ini kita bisa melihat jika Jinny diculik dan akan dijadikan istri oleh Tenryubito. Tanya itu seluruh pasukan tentara revolusioner yang bersama dengan Jinny sudah dimusnahkan dalam serangan mendadak pemerintah dunia. Pasukan revolusi dan juga Kuma kemudian menjadi semakin ganas dalam pertempuran setelah mengetahui kabar tersebut. Di sana kita bisa melihat bagaimana tentara revolusioner menjemput orang-orang dari kerajaan Goa. Dan Kuma juga berteleportasi ke pulau lain untuk membantu para pemberontak. Kuma berhasil mengakhiri pertempuran di pulau itu sendirian. Sedangkan Bonnie adalah anak yang lahir dari Jinny dan Tenryubito. 2 tahun kemudian, Jinny terjangkit suatu penyakit yang sangat mematikan yang membuat seluruh tubuhnya akan menjadi biru dan kulit mereka akan menjadi keras seperti batu jika terkena sinar matahari. Ini adalah jenis penyakit yang sangat langka dan sangat mematikan yang lebih parah dari penyakit Amberlead Syndrome yang pernah menimpa lo dulu. Karena penyakit tersebut, Jinny akhirnya dilepaskan oleh Tenryubito. Ia lalu kembali ke kerajaan Sorbet dan meninggalkan Bonnie bersama dengan para tetua yang ada di pulau tersebut. Sebelum sempat bertemu dengan yang lainnya, Jinny kemudian meninggal. Kuma yang menemukan Jinny sudah tak bernyawa kemudian membaringkan Jinny untuk beristirahat. Setelah itu Kuma memutuskan untuk merawat dan membesarkan Bonnie dengan bantuan dari para tetua. Tak disangka Bonnie ternyata mengidap penyakit Sapphire Scale juga yang kemudian membuat Kuma fokus merawat Bonnie dan keluar dari tentara revolusioner. Kuma tinggal bersama dengan Bonnie dalam sebuah gereja. Di sana Kuma banyak memberikan Bonnie buku-buku tentang berbagai pulau agar Bonnie bisa membacanya. Ia sangat menghindari cahaya alami untuk kesehatan Bonnie agar tidak terjadi hal yang sama seperti Jinny. Namun Kuma harus mengetahui hal yang sangat menyakitkan ketika seorang dokter mengatakan kepadanya jika Bonnie akan mati saat menginjak usia 10 tahun. Bonnie mendengar percakapan tersebut, namun ia salah paham dengan percakapan tersebut. Ia malah mengira jika dirinya akan sembuh ketika berusia 10 tahun. Sementara Kuma yang melihat kebahagiaan Bonnie tersebut tidak mampu untuk menyampaikan yang sesungguhnya kepada Bonnie. Di akhir chapter kita bisa melihat ketika Bekori yakni mantan Raja Sorbet kembali ke kerajaan Sorbet lalu membunuh warga yang ada di sana. Dan warga di sana kemudian berbondong-bondong untuk meminta bantuan Kuma. Pada chapter 1099 kali ini akan menjelaskan mengenai awal mula Kuma dijuluki sebagai tirani. Chapter kali ini berjudul Pasifis, di mana kita bisa melihat halaman depan sampul ada 3 tanukis yang berada di rambut Odin yang merupakan gambar permintaan dari para penggemar. Raja Bekori mendengar berita mengenai apa yang dilakukan oleh kerajaan Goa di sana, yakni membakar Great Terminal. Sehingga ia kemudian melakukan hal yang sama di kerajaan Sorbet dengan membakar desa-desa dan juga menembak orang-orang yang melakukan protes. Kuma yang mengetahui hal itu kemudian marah dan menghancurkan istana dan mengalahkan Raja Bekori sendirian. Kuma kemudian menjadi raja baru di kerajaan Sorbet atas permintaan rakyat di sana. Namun dirinya ternyata masih tinggal di gereja dan yang menjalankan kerajaan Sorbet adalah Raja Bulldog. Suatu hari Bonnie diketahui memakan buah Toshi Nomi namun tidak secara sengaja. Namun sayangnya kita tidak diberitahu tentang alasan mengapa Bonnie memakan buah tersebut dan mengapa buah itu bisa berada di kerajaan Sorbet. Raja Bulldog kemudian membawa berita buruk kepada Kuma jika mantan Raja Bekori melarikan diri lagi dan saat ini pemerintah dunia malah berada di pihaknya. Pemerintah dunia membantu Bekori agar bisa kembali merebut kerajaan Sorbet. Kuma saat itu berniat untuk menghancurkan Bekori selamanya meskipun setelah itu dirinya tidak bisa lagi berada di kerajaan Sorbet. Setelah berhasil menenggelamkan semua kapal yang membantu Bekori, Kuma kemudian melarikan diri ke laut dan memutuskan untuk menjadi bajak laut, sehingga membuat dirinya kemudian menjadi buronan dengan harga bounty yang sangat tinggi. Di sisi lain, Bonnie tinggal bersama dengan Connie di kastil kerajaan Sorbet. Dirinya terus mencari obat untuk menyembuhkan penyakit Bonnie. Kemudian Kuma kembali bertemu lagi dengan Dragon yang kala itu Dragon memberitahu Kuma jika Ivankov dan Inazuma sudah ditangkap dan dipenjara. Sementara itu Kuma kini sudah menjadi raja tiran dan menjadi bajak laut. Itulah rangkuman manga One Piece dari chapter 1096 hingga chapter 1099 yang telah berhasil kami rangkum. Saksikan rangkuman manga One Piece selanjutnya yang pastinya akan semakin menarik dan seru. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.